bagiku lagu ini itu selain secara musikal dia emang oke, tapi secara lirik itu seperti wake up call buat aku. Tertawa dengan air mata mengingat bodohnya dunia dan kita masih saja berusaha. Sebelum kita hidup, itu kita ditunjukkan takdir kita, kehidupan kita dari awal kita lahir sampai mati 70 kali. Iya, berdasarkan keyakinan. Ya, sebelum kita lahir ya. Nah, kemudian kita ditanya, kamu mau nggak hidup seperti ini? Halo, selamat datang lagi di Jam Pulang. Saya Jo, rekan saya. Sam. Kita udah di Jam Pulang lagi ya ternyata ini ya. Cepet banget ya. Kali ini kita mau ngapain ini? Kali ini kayaknya kita bahas yang agak ringan-ringan. Ringan-ringan ya? Tapi tetap menyenangkan. Oke, apa itu? Gimana Kak bahas makna-makna lagu? Oke, lirik lagu ya? Iya, makna-makna dari lirik lagu menurut versi kita masing-masing. Yang kelihatannya menarik gitu ya? Oke, boleh. Siapa dulu yang mau? Kamu udah aku. Ada lagu belum Jo? Ada sih, ada. Boleh ya, aku dulu ya? Kamu dulu ya. Siap. Jadi ini ada lagu dari Pink Floyd. Yang pertama ya ini. Ya, lagu pertama dari Pink Floyd judulnya Time. Ini grup band rock progresif ya, atau rock eksperimental, bisa rock psychedelic juga. Jadi ini band tahun 60-an nih, tapi lagunya ini tahun 70-an. Ini kalau boleh disebut top band favorit, ini salah satunya. Mungkin top tier-nya setara dengan Queen lah kalau penilaian subjektifku ya. Secara musikalitas bagus, secara lirik dia filosofis. Komposisinya musiknya agak kalah sama Queen. Terus liriknya itu filosofis banget. Nah, filosofisnya gimana? Kita masuk ke liriknya ya. Oke, tapi sebelumnya aku juga belum pernah sih. Belum pernah. Oke, enggak apa. Ini set yang bagus nih buat aku kayaknya. Di sini kita enggak dengerin musiknya ya, karena takut kena copyright kan ya. Jadi kita bahas liriknya aja. Kalau mau teman-teman mau dengerin boleh langsung aja ya, Pink cari judulnya Time. Waktu. Oke, jadi masuk ke liriknya yang pertama. Mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu, ini Time itu lagu tentang ya waktu ya. Waktu. Jadi dia menjelaskan gimana kehidupan manusia itu dari waktu ke waktu, bahkan dari kecil sampai akhirnya dewasa dan tua, bahkan sampai tua. Jadi yang pertama liriknya ini bahasa Inggris, saya sambil terjemahkan dan nanti liriknya sekalian ya. Mohon maaf kalau pronunciation-nya kurang. Iya. Bukan bule ya. Bukan native speaker ya. Bukan native speaker. Jadi, yang pertama, taking away the moment that make up a dull day. Artinya momen itu kayak waktu slipping away loh. Jadi waktu yang membuat kita lalui dengan hari-hari yang membosankan. Make up a dull day. Hari-hari yang membosankan. Fritter and waste the hours in a off-hand way. Jadi kita menghabiskan waktu, waste the hours in the off-hand way dengan dengan semena-mena, dengan suka-suka. Nah, jadi ini tuh pada fase awalnya dia menggambarkan kehidupan waktu muda. Kita treat time seperti itu, kita memperlakukan waktu itu seperti itu. Kemudian waiting for someone or something to show you the way. Jadi kita kayak pasif, gak ngapa-ngapain, terus tinggal nunggu aja orang, kita mencari seseorang atau sesuatu untuk menyuruh kita melakukan sesuatu gitu. Biasanya kan kayak gitu tuh anak-anak yang muda. Iya, yang kita alami ya pada umumnya ya. Kemudian ini kemudian liriknya itu masuk ke kehidupan yang mungkin menjelang dewasa ya. Tired of flying in the sunshine, staying home towards the rain. Jadi kayak kita udah lelah bahkan dengan sesuatu yang indah ya. Sunshine, staying home towards the rain, cuma di rumah ngelihat hujan. Terus you are young and life is long. Kita masih muda dan hidup itu masih panjang. Terus there is time to kill today. Ada waktu untuk dihabiskan hari ini. Kita masih muda ini jadi. And then one day you find 10 years have got behind you. Ternyata kayak gak kerasa udah 10 tahun kelewat nih. Kita gak ngapa-ngapain. 10 years have got behind you. And no one told you when to run, you miss the starting gun. Kan kayak tadi masih muda, kita gak tahu masih mau ngapain. Kayak kita mencari inspirasi, nunggu sesuatu yang menginspirasi kita gak gerak-gerak gitu loh. Terus ketika udah menjelang dewasa ternyata no
no one told you when to run. Nggak ada yang kayak memperingati kita, ngasih tahu kita tuh harus gini. You miss the starting gun. Jadi kita kayak lewat aja gitu momennya. Kita kelewatan momennya. Karena mengharapkan orang untuk mengaba-aba tadi kan. Terus akhirnya ketika kita udah sadar ini masuk ke fase yang dewasa tapi menjelang akhir, liriknya itu and you run to catch up with the sunshine sinking. Jadi kita berlari mengejar matahari, seolah-olah itu metaforanya adalah kita seperti mengejar sesuatu yang sia-sia ternyata. Karena cuma matahari yang terbenam ya. Yes, and then sun is the same in a relative way but you're older. Jadi matahari itu secara relatif itu usianya sama. Selama kita hidup mungkin hanya menambah 0,000 sekian persen usia matahari. Tapi you are older, kita itu jauh lebih tua. secara persentase ya. Secara persentase dari kita bayi, kita udah dewasa tapi matahari itu masih gitu-gitu aja sebenarnya. Terus shorter of breath and one day closer to death. Jadi kita shorter of breath udah mulai kehabisan nafas, itu metafora kita makin tua. Dan one day closer to death, sehari lebih dekat dengan kematian. Jadi semakin kita dari tadi muda itu kita menghabiskan waktu sia-sia, terus kita sadar gak ada yang membimbing kita, tahu-tahu udah tua, waktu kelewat gitu aja. Terus tua tuh kayak udah mulai sadar, mulai berusaha, tapi ternyata udah agak cukup waktunya. Nah ini di emphasis di lirik yang mendekati akhir. Every year is getting shorter, never seem to find the time. Jadi kayak setiap tahun tuh kayak makin singkat, tapi kita nggak punya waktu untuk melakukan apa ya, yang penting buat hidup kita gitu. Seperti hanya kelewat gitu aja. Nah ini kemudian hanging on in quiet. Jadi kita hanya bertahan dalam diam dan melanjutkan hari seperti biasa, melakukan rutinitas seperti itu terus menerus. Rutinitasnya diam lagi. Ya. Terus desperation is the English way. Jadi bahasa lainnya itu keputusasaan. Kita udah putus asa, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, terus kehabisan waktu juga. Yes, pada akhirnya disebutkan the time is gone, the song is over. Thought I had something more to say. Jadi waktunya habis, ternyata lagunya udah habis. Aku kira aku masih punya waktu buat ngomong sesuatu, buat melakukan sesuatu, ternyata lagunya udah selesai. Yang terakhir penutupnya itu katakanlah gini, home again, I like to be there where I can. When I came home cold and tired, it's good to warm my bone beside the fire. Jadi pada masa tua kita hanya bisa diam di rumah, meratapi nasib kita di dekat perapian. Ini kan di luar negeri settingnya ya, cuma diam di rumah meratapi perapian dengan mungkin penyesalan melihat masa lalu di masa muda kita yang tidak memaksimalkan waktu untuk mencari atau melakukan panggilan hati kita. Jadi bagiku lagu ini itu selain secara musikal dia emang oke, tapi secara lirik itu seperti wake up call buat aku untuk melakukan apa yang necessary, yang seharusnya aku lakukan dalam hidup ini. Jadi gak menyia-nyiakan waktu dalam hidup ini. Aku juga kan ini baru pertama juga ya dengar liriknya juga kan, membahas liriknya juga kayak baru pertama kali ya. Waktu pertama dengar pertama aja itu kayak memang lagu yang agak sedih ya kan. Sedih juga. Dan wake up call juga buat aku sendiri ya, memang kan kita nggak pernah tahu ya argo kehidupan itu seberapa. Bahkan kita nggak tahu waktu kita itu sampai kapan tuh nggak tahu. Iya benar. Kita selalu kayak take time for granted gitu loh. Kita seperti kita masih muda, masih punya waktu. Nanti mau bikin ini, nanti mau melakukan ini, nanti gitu. Padahal kita nggak pernah tahu argo kita seberapa panjang ya kan. Kalau kita selamanya merasa masih muda, masih terlalu dini buat memulai sesuatu, bisa aja ternyata kita kehabisan waktu. Bisa aja lagunya akan habis ya memang. Belum tentu kita punya waktu sampai tua bahkan. Iya, bahkan kita nggak pernah tahu kan. Memang ya. Jadi kalau aku suka dengerin lagu ini dari waktu ke waktu karena kayak timeless ini lagunya. Kita selalu kita tuh mudah lalai dengan ya keseharian kita gitu loh. Kita kayak mungkin udah capek dengan pekerjaan, dengan kehidupan sehari-hari, dengan rutinitas, sehingga kita lupa dengan tujuan kita atau kayak wake up call kita untuk hidup ini tuh apa gitu. Tujuan kita mau
di sini tuh ngapain. Ya, makasih sih udah memperkenalkan lagu ini ya. Kayaknya juga jadi wake up call juga buat aku. Semoga juga buat teman-teman juga ya, Iya, yang merasa menyanyiakan waktunya. Ayo kita mulai untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Seenggaknya mencari tahu ya apa yang harus kita lakukan, terus coba dulu selangkah demi selangkah. Betul. Siapa Oke. tahu. Itu lagu pertama. Nah, lagu pertama ya, sip. Lagu pertama aja udah keren ya. Mana kalau kita menuju ke Lagu kedua dari Sam ya. udah 10 menit kayak langsung aja Apa ya. lagu kedua dari Sam? Nah, kalau aku tuh Indonesia banget Indonesia, ya. boleh dong. Nah, kalau aku sih dulu ini lagu-lagu yang tak dengerin waktu masa sekolah atau ya apa ya, atau masa kuliah gitu, lupa. Lagunya judulnya Beranjak Dewasa dari Nadine Amiza. Ini tuh kayaknya lagunya berbicara tentang hidup atau pertemanan ya. Nih, liriknya tuh kurang lebih kayak gini nih. Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Pada akhirnya kami semua berkawan dengan sebentar. Berbaring, tersentak, tertawa dengan air mata mengingat bodohnya dunia dan kita masih saja berusaha. Apa itu artinya? Nah, kalau menurut aku pribadi ya ini tuh artinya tuh kayak kita menjalani sebuah hubungan yang berakhir kayaknya perpisahan. Ya. Ini pertemanan ya kayaknya. Akhirnya berakhirnya itu sebuah perpisahan ya. Mungkin kalau di kehidupan dewasa saya ya, kan saya bekerja. Ya. Terus pekerjaan saya itu menuntut pindah-pindah juga kan. Nah, menjalin jadi pertemanannya itu nggak lama ya, iya, karena pindah-pindah. menjalin pertemanan udah baik, udah menyenangkan, tapi ternyata akhirnya harus berpisah juga. Nah, ternyata perpisahan itu bukan akhir dari pertemanan ya, tapi ini semua itu ya hanyalah permulaan dari aku harus berusaha lagi ke pertemanan selanjutnya. Iya, betul. Dan ya memang akhirnya kita semua berkawannya hanya sebentar ya, nggak bisa long last secara fisik. Kalau secara hubungan keterikatan mungkin bisa lah ya. Karena sekarang kan era gadget juga iya, masih benar. bisa menjalin hubungan walaupun tapi mungkin nggak bisa seintensif kalau bisa bertemu satu sama lain gitu. Terus ini bait keduanya yang agak aku suka ya. Ini pada akhirnya tirai tertutup, pemeran harus menunduk. Pada akhirnya aku berdoa, namaku akan kau bawa. Ya kan? pemeran. Kan pertemanannya udah berakhir ya. Tirai tertutup ya. Pertemanannya udah ya udahlah sampai situ ya akhirnya ya. Udah kita ketahui lah sampai di situ. Cuma panjang waktu yang udah kita habiskan bersama itu harapannya sih adalah kesan yang baik. Ya, namaku akan kau bawa. Iya, kesan yang baik gitu bagi satu sama lain sehingga kita tuh layak untuk disebutnya dalam doanya. Gitu. Terus bait selanjutnya nih, kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya bagi bintang yang jatuh, jauh terburu waktu, mati lebih cepat ya kan. Nah, memang menurut aku ya ini ya artinya adalah pertemanannya itu kan kita harapannya selamanya ya, selalu kayak gitu ya. Ternyata ini tuh harus kita akhiri lebih cepat, jauh lebih cepat seperti yang kita perkirakan gitu. Bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu. Iya, jadi jatuhnya tuh sangat cepat karena kita nggak pernah menduga kan. Ya kayak tadi lagu yang sebelumnya kan, kita tuh nggak pernah melihat argo ya, baik argo kehidupan kita, argo pertemanan kita. Pentingnya kita memaksimalkan waktu yang kita punya ya. Iya benar. Melakukan yang terbaik di entah waktu seberapapun waktu yang kita punya. Iya benar, termasuk di pertemanan ini ya, di kehidupan kita bersosial mungkin ya, karena kita nggak tahu argo kita untuk di kehidupan sosial itu, lebih baik kita melakukan hal yang baik-baik. Support lingkungan biar ya nama kita layak lah buat dibawa dalam doa orang lain gitu. Setuju. Gimana? Sudah berakhir waktunya? Sudah. Sebenarnya lagunya panjang dan sangat indah sih. Cuma itu lirik-lirik yang berkesan ya. Iya, lirik-lirik tentang pertemanan yang ternyata bertahan nggak lama.
Iya. Dalam hal mungkin interaksinya atau dipisahkan oleh tempat kerja atau lain sebagainya. Tapi kita berharap pertemanan yang sebentar itu tuh memberi kesan yang baik sehingga baik bahkan dan bermanfaat sampai disebut dalam doanya. Iya gitu. Gimana? Oke, keren banget sih. Mana Syum menurut kamu? Oke nggak lagu pilihanku? Sebenarnya kesannya mirip yang tadi ya sudah ya. Ternyata lagu kita pilihannya mirip-mirip. Iya benar. Ternyata cuma beda genre aja. Intinya adalah kita tuh nggak bisa melihat argo kita. Untuk itu kita harus memaksimalkan apapun yang kita punya pada saat itu. Iya benar. Jangan menunggu mulai saat itu juga. Oke, itu 2 lagu pertama dari kita ya. Iya, 2 lagu. Next mungkin lagu selanjutnya aja langsung ya. Langsung ya, oke. Boleh. Nah, lagu kamu selanjutnya dulu ya, dari ya? aku ya. Kamu lagi ya. Nah ini karena bahasa Indonesia, aku ikut bahasa Indonesia juga. Jadi thank you. Udah bisa ngomong thank you loh, nggak mau dipaksa bahasa Inggris nih. Ini mungkin dikit aja lagu berikutnya dari aku. Ini mungkin nggak seluruh lagu, aku cuma mau bahas 1 bait aja dari lagu ini. 1 bait, tapi ini sangat berkesan bagiku ya. Jadi ini lagu dari Leto, judulnya Sandaran Hati. Ya pernah booming pada masanya. Jadi liriknya itu kayak gini. Teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ku peduli siang dan malam yang berganti. Hidupku ini tak ada arti jika kau sandaran hati. Nah ini yang mau ku bahas ini bait pertamanya. Oh ini bait pertama ya? Bukan bait pertama dari lagunya ya, ini refnya kayak gitu. Okay. Cuma ini 1 bait ini yang mau ku bahas ya. Jadi teringat pada janjimu ku terikat. Jadi di sebuah kepercayaan itu ada yang dikatakan bahwa sebelum kita hidup itu kita ditunjukkan takdir kita, kehidupan kita dari awal kita lahir sampai mati 70 kali. Iya, berdasarkan keyakinan. Ya, sebelum kita lahir ya. Nah, kemudian kita ditanya, kamu mau nggak hidup seperti ini? Kita ditanya seperti itu 70 kali. Dan jawaban kita mau. Karena kita udah lahir di sini. Iya. Ya, terbukti dulu. Ya. Terbukti dulu jawabnya ya. Kepercayaannya seperti itu ya, kepercayaannya ya. Jadi kita udah terikat dengan janji itu bahwa kita udah melihat takdir itu dan kita mau untuk menjalani itu. Jadi apapun yang kita alami sekarang, seberat apapun itu, sebenarnya kita sudah lebih dulu melihatnya dan mau menjalaninya. Nah itu yang lirik pertama ya. Jadinya sekarang di kehidupan sekarang penasaran apa dulu yang kelihatan. Dulu aku tuh lihat apa kok aku mau menjalani hidup ini gitu. Pasti ada sesuatu yang menarik yang ini menyenangkan. Jadi keputusan yang baik gitu kan. Yes. Karena udah dikasih lihat 70 kali. 70 atau 70 kali ya. 70 atau 77 gitu lah. Nah, terus lanjut hanya sekejap ku berdiri itu artinya itu menunjukkan seberapa singkatnya kita hidup sebenarnya. Ya cuma sekejap ya, kita aja. memang merasakan sebagai manusia itu hidup lama ya dari bayi sampai sekarang. Tapi kalau dibandingkan dengan waktu, mungkin waktu di akhirat atau waktu semesta ini itu nggak ada apa-apanya. Saya hanya sekejap ku berdiri. Nah, jadi hanya dalam hidupku yang sekejap ini, terus lirik berikutnya akan kulakukan sepenuh hati. Nah, itu juga kayak mengingatkan untuk mirip dengan tadi lagi ya. Iya. Jadi untuk kita tuh supaya tidak menyanyiakan waktu ini gitu. Kenapa ya kita kayaknya sangat tidak diperbolehkan menyanyiakan waktu. Nah, jadi itu versi satunya ya. Jadi tentang kepercayaan yang kita tuh udah menerima bahkan sebelum hal ini terjadi ya. Jadi di waktu yang kita punya yang singkat ini kita memaksimalkan hidup kita, apa yang kita punya, waktu yang kita punya dan mengoptimalkan ya hidup kita itu. Iya sih. Nah, tapi ini ada lirik alternatif, ada makna alternatifnya. Oh iya, apa tuh? Penasaran. Ini ya Kak, kalau ini nggak tahu sumbernya dari mana ya, tapi ada seperti ini. Jadi ini bukan janji kepada Tuhan, tapi janji kepada istri. Kok bisa? Jadi teringat pada janjimu ku terikat. Jadi udah terikat dengan pernikahan. Oh iya, karena istri ya tadi ya, betul. Terus hanya sekejap ku berdiri. Oh ternyata dia cuma bisa berdiri sebentar. Sakit kakinya. Mungkin sakit kakinya. Melakukan sepenuh hati ya. Sebentar itu dia berusaha memaksimalkan mungkin dengan gerakannya yang seperti atau dengan sakit kakinya tadi. Itu mana lain ya.
Oke, itu lagu kedua dari aku. Oke, ada makna alternatif. Kalian lebih suka makna yang mana yo? Kepada Tuhan lah ya. Oh ya.